Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa Al Khairat Milenial rahimakumullah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi insyaallah kali ini pembahasan berkenaan tentang masalah salatul Id, yaitu salat Idul Fitri tentunya. Atau perayaan hari raya Id. Berkata Ibn Arabi tentang kenapa disebut Al-Id. Summi Al-Idu Idan, disebut Id ini oleh karena ya'ud kulla sana bi farahin mujaddad, karena berulang dalam setiap tahunnya itu dengan kegembiraan yang baru. Jadi kita bergembira dalam setiap tahunnya tentunya di hari Id itu ya. Maka disebutlah Al-Id. Kemudian berkata Ibn Abidin, disebutnya Id ini oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan di dalamnya itu ada kebaikan untuk hamba-hambanya. Artinya kembali kebaikan untuk hamba-hambanya. Dan disebut juga Id ini karena sebab berulangnya atau kembalinya kegembiraan dan juga kebahagiaan yang dirasakan oleh tentunya kepada kaum muslimin. Dan al-fitr itu karena pada saat orang berbuka dari yang sebelumnya puasa, dan salah satu yang diharamkan untuk kita berpuasa itu di hari Id karena waktunya orang berbuka. Oleh karena itu disunnahkan bagi kita sebelum hadir untuk melaksanakan salat Id dari rumah, disunahkan kita untuk berbuka dengan sesuatu, minimal dengan at-tamar, dengan kurma, untuk membedakan yang sebelumnya kita puasa, tetapi di hari raya Idul Fitr, kita berbuka dengan sesuatu. Ya, disunahkan walaupun dengan tamar. Beda halnya nanti kalau di Idul Adha, ada sebaliknya, disunahkan kita imsak, menahan diri dari makan, nanti dia makan dari hasil kurbannya. Tapi untuk Idul Fitr disunahkan kita berbuka. Di rumah minimal kita makan at-tamar, kurma. Dan juga banyak amalan-amalan yang disunahkan dibaca pada saat hari Id itu. Ya, kita membaca istighfar, kita membaca at-tasbih, subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, kalau bisa jumlahnya kita jadikan 100. Kita niatkan juga pahalanya untuk kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Insya Allah bisa mendapatkan pahala nantinya untuk mereka di alam kubur. Kemudian hari Id ini kita sudah tahu Id ini terbagi ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Adapun Idul Adha lebih afdal karena termuat dalam Al-Qur'anul Karim. Ini dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah karena Tuhanmu, kemudian sembelihlah kurban karena alasan itu. Kemudian keduanya hukumnya sunnah. Untuk salat di hari Id ini hukumnya sunnah. Bahkan dia paling afdalnya nawafil, paling afdalnya antara sunnah. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini wajib untuk sebagian. Kalau sebagian sudah melaksanakan, sebagian tidak terkena tuntutan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pelaksanaan salat Id ini mau itu Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya wajib. Dan adapun waktu pelaksanaan salat Id ini dimulai waktunya dari sejak terbitnya matahari sampai waktu zawal. Waktu zawal ini sampai sebelum waktu zuhur. Itu untuk pada saat Idul Fitri, itu awal dari Syawal. Dan kalau Idul Adha ya 10 dari Dzulhijjah, 10 dari tanggal Dzulhijjah. Dan pelaksanaannya juga disunahkan mengakhirkan sampai meningginya matahari seukuran tombak. Untuk Idul Fitri, untuk
Idul Adha atau Idul Fitri ya, disunahkan untuk mengakhiri sampai meningginya matahari seukuran tombak ya. Jadi kalau dia di Idul Fitri tepat dia di jam 7, tapi diundur sedikit, mungkin jam 7 lewat sedikit ya. Lewat 10 menit umpamanya begitu. Untuk Idul Fitri disunahkan diundur sedikit. Agar supaya apa? Agar supaya memudahkan orang untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi, lebih panjang waktunya. Beda halnya kalau Idul Adha itu sunnah dipercepat, kalau di jam 7 ya jam 7 tepat. Agar supaya nantinya masih waktu luas untuk orang berkurban gitu ya. Tujuannya seperti itu. Itu hanya sunnah saja. Kemudian pelaksanaan sunnahnya juga sunnah dilaksanakan di masjid untuk merayakan melaksanakan salat Id ini. Kalau memenuhi, kalau seandainya masih luas masjid itu, kalau tidak seandainya masjid mencukupi lagi ya salat di halaman masjid ya atau di lapangan. Adapun untuk wanita yang haid cukup berdiri di depan pintu masjid dia sambil mendengarkan khutbah. Sunnah pula menghidupkan malam harinya ya, sunnah hiyaul lailah, sunnah menghidupkan malam Id tentunya dengan ibadah, dengan kita bertakbir, zayyinu hiasilah Id kalian itu dengan takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir atau kama qala Nabi SAW, atau seperti apa yang Nabi sampaikan dalam hadis. Ada hiasilah Id kalian dengan takbir. Jadi kita hidupkan tapi takbir mursal, sepanjang malam kita bertakbir. Jadi takbir mursal disunahkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ditambahkan Idul Adha itu sampai hari tasyrik, ada namanya takbir muqayyad. Setiap salat dia bertakbir, setiap selesai salat dia bertakbir. Kalau Idul Fitri hanya takbir mursal saja, hanya satu malam sampai sebelum naiknya khatib khutbah. Kemudian disunahkan pula mandi ya, al-ghusl, mandi untuk pelaksanaan salat Id itu atau di hari Id itu, dan masuk waktunya itu dari sejak pertengahan malam sudah masuk waktu untuk mandi untuk pelaksanaan salat Id. Disunahkan pula at-tatayyub wa tazayyun, memakai wangi-wangian, berhias diri untuk hadir pada saat melaksanakan salat Id itu atau pada saat hari Id itu. Ini untuk orang yang duduk, orang yang keluar, dewasa, anak kecil, sunnah semuanya untuk wangi-wangian dan berhias diri. Baik yang orang yang mau salat ataupun bagi mereka yang tidak mau salat, di hari Id itu sunnah dia untuk memakai wangi-wangian dan berhias diri. Dan disunahkan untuk keluar ini kalau wanita yang tua atau orang yang tidak punya paras yang cantik ya. Tapi kalau untuk orang yang punya paras yang cantik, dimakruhkan dia keluar menghadiri salat Id. Ya, tidak dilarang, cuma makruh saja. Dan salatnya mereka sebenarnya wanita-wanita ini yang wanita-wanita yang masih muda belia, yang punya paras cantik, sebenarnya lebih disunahkan mereka lebih afdal salatnya di rumah ya, di rumah mereka. Dan berpagi hari pada saat keluar menghadiri salat Id itu sunnahnya pagi sekali. Selain imam, kalau imam ya mendekati salat Id dia keluar. Kemudian perginya berjalan disunahkan, kembalinya pun seperti itu. Jadi pergi dengan jalan berbeda, pulangnya dengan jalan berbeda, tapi jalan yang lebih pendek. Kenapa? Karena pahala pada saat pergi ke masjid itu lebih besar daripada kembalinya ke rumah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau ke masjid cari jalan yang lebih panjang, kalau kembalinya cari jalan yang lebih pendek. Disunnahkan di sini untuk memanjangkan langkahannya agar supaya banyak pahala yang dia dapatkan ketika dia menuju ke masjid. Kalau dia orang yang bisa memberikan fatwa, dia sambil memberikan fatwa dengan ilmunya, dia sunnah bersedekah di jalan itu menuju ke masjidnya agar supaya itu menjadi saksi nantinya pada saat berjalan itu. Kemudian mempercepat untuk salat Idul Nahar atau Idul Adha tepat di waktunya itu jam 7 tadi, supaya mempermudah waktu
untuk memperluas waktu setelahnya itu untuk orang melakukan ibadah kurban setelah sholat. Tapi untuk sholat Idul Fitri disunahkan diakhirkan sedikit sholat Idul Fitri sampai seukuran matahari itu qadra rumhin, ya, 2 tombak, agar supaya apa? Agar supaya masih luas waktunya untuk orang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat gitu ya. Artinya kalau dia jam 7 dia lewat jam 7.10, jam 7.15 itu kalau Idul Fitri. Kemudian disunahkan pula dia berbuka sebelum sholatnya untuk Idul Fitri dengan memakan sesuatu tadi, kalau bisa tamar, jumlahnya juga dalam jumlah witir dan jilf, agar supaya membedakan antara hari Id dengan yang sebelumnya. Maka dia segera dengan dia memakan sesuatu sebelum ke masjid. Kemudian bagi Idul Adha, sunnah dia imsak, menahan diri dari makan. Dari sejak terbitnya fajar sampai selesai salat, nanti dia makan dari hasil udhiyahnya, dari hasil kurbannya. Itu semua dijelaskan dalam kitab Safwatiz Zubat ya. Nah ini diuraikan perincian dalam kitab Takriratus Sadid. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan salat Id itu sendiri? Tata caranya ini 2 rakaat, sama seperti 2 rakaat salat sunnah yang lainnya. Hanya saja kalau untuk salat Id ini disunahkan dia bertakbir di rakaat pertama itu 7 kali takbir secara yakin. Ini diantara doa istiftah dan ta'awudz. Dan di rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Jadi sebelum pembacaan Fatihah, ya, sebelum setelah dia doa istiftah langsung dia mulai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Itu dia ulang sampai 7 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Namanya baqiyatus shalihat. 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Setelah itu baru dia masuk di bacaan Fatihah. Kemudian disunahkan mengangkat tangan sambil bertakbir, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar, begitu seterusnya, mengangkat tangan ya sunnah. Kemudian mengeraskan suara bagi imam, ma'mum dan juga orang yang salatnya munfarid, salat yang sendiri. Disunahkan mengeraskan suara untuk salat Id ini. Dan sunnah dia baca dalam antara dua takbir itu dia membaca baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di bawah tangan kirinya, ya. Tangan kanan di atas, di bawah tangan kirinya di bawah dadanya. Setelah takbir itu Allahu akbar sampai gitu ya. Ini semua dijelaskan dalam kitab Zubat ya. Kemudian menyambung takbirnya itu dengan ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian bacaan apa yang dia baca pada saat salat Id? Ya, sunnah membaca surat Qaf atau waqtarabat dan iqtarabat, atau kalau mau lebih singkat sunnah dia membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah di rakaat keduanya. Kemudian bagi orang yang khutbah sekarang, untuk khutbah disunahkan pada saat dia khutbah kalau soalnya salatnya berjamaah, khutbah setelahnya itu setelah salat itu dengan 2 khutbah seperti halnya khutbah Jumat dalam rukun dan sunnah-sunnahnya, tidak pada syarat-syaratnya. Rukunnya seperti apa? Qiyam, kemudian as-satar, menutup aurat, posisi berdiri menutup aurat, taharah, harus menjaga kesucian juga, jangan sampai ada najis ya pada saat dia khutbah itu, dan juga duduk antara 2 khutbah ya. Kemudian apabila dia salatnya munfaridan, tidak perlu dia khutbah, karena khutbah ini kan untuk menyampaikan ke yang hadir, ke jamaah. Kemudian disunnahkan pula dia duduk sebelumnya jalsah khafifah bikadri julusil adzan fil jum'ah. Jadi sebelum dia menyampaikan salam, sunnah dia duduk ringan. Seperti hanya orang kalau salat Jumat ada khutbahnya itu pada saat ada yang azan, khatibnya duduk gitu ya. Sunnah seperti itu, duduk sejenak. Kemudian dia lanjut setelah itu dengan khutbah. Kemudian dia bertakbir ya pada saat khutbahnya itu, pada saat pembuka khutbahnya dia bertakbir sebanyak
9 kali ya, dia secara nyambung takbirnya itu Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baik, 9 kali. Wa fi tsaniyah sab'an biyam. Dan di khutbah kedua sebanyak 7 kali takbirnya. Nyambung seperti tadi. 9 dan 7 ya. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian wa ayadhkur fihi ma la yalid. Jadi sunnahkan kalau khutbah Id menyinggung yang berhubungan dengan keadaan tersebut. Nah, jadi ada sedikit dia singgung masalah tentang zakat fitr, keutamaan zakat fitrah itu kalau pada saat Idul Fitri. Kemudian sedikit menyinggung hukum tentang masalah udhiyah kurban kalau itu pada saat dia khutbah di salat Idul Adha. Ini semua diterangkan juga dalam kitab Sibat masalah tentang hal itu. Dan juga disunnahkan pula untuk tahniah, mengucapkan selamat pada saat merayakan hari Id. Bagaimana ucapan selamatnya? Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, kullu 'am wa antum bikhair. Biasanya kalau di Indonesia itu menyebutkan selamat hari Id itu dengan ucapan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bikhair. Seperti itu. Ucapan itu sunnah, mengucapkan selamat dalam perayaan hari Id. Dan masuk waktu untuk mengucapkan tahniah ini untuk Idul Fitri ini sejak terbenamnya matahari pada malam Id. Kalau untuk Idul Adha dari subuh hari Arafah sudah sunnah untuk mengucapkan tahniah itu, ucapan selamat itu minal aidin wal faizin itu dari sejak terbenam matahari pada malam Id. Kalau Idul Adha dari sejak subuh di hari Arafah. Jadi itulah sedikit daripada masalah pembahasan masalah Id ini ya. Tadi sudah jelaskan juga masalah takbir ya. Sunnah ya, kita bertakbir pada saat kita malam hari dari Id. Karena sunnah yang menunjukkan malam. Dan boleh juga dengan salat tasbih dan sebagainya. Yang sekiranya pada malam hari itu kita hidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dia tidak akan dimatikan hatinya kalau dia menghidupkan 5 malam ya, di antaranya itu malam 2 malam Id, apalagi yang lainnya malam nisfu Sya'ban, awal malam di bulan Rajab dan juga malam Jumat ya. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, berbagi pengetahuan sedikit tentang tekanan masalah tentang hari Id ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama dari saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlalu panjang ya.